antara pemerintah desa dan masyarakatnya. Jadi seperti itu ya. Jadi antara masyarakat dan pemerintah desa ini saling sinergi, nggak ada batasannya. Jadi harapannya seperti itu. Dan bulan depan kita menginjak ke bersih desa ya, bersih desa. Dan bersih desa ini kayaknya jatuh di tanggal 24 karena jatuh di bulan Selo. Dan bersih desa ini akan kita bahas lebih lanjut nanti. Dan sebenarnya kita juga punya ide ya. Kita akan tampilkan beberapa pagelaran seni. Tetapi kalau menurut hemat saya pagelaran itu kita tampilkan di bulan Suro ya. Di bulan Suro nanti kita tampilkan. Kalau menurut hemat saya bersih desanya itu kita laksanakan secara hikmat, kita laksanakan secara sederhana, dan pagelarannya kita jatuhkan di bulan Muharram, sekaligus kita menyambut bulan Muharram dan HUT RI yang ke 74 atau 73, cepat ya. Nah, jadi seperti itu. Dan tentunya kami pemerintah desa tetap berharap doa dari masyarakat semua. Dan untuk pembangunan yang akan kita lakukan sudah kita jelaskan berulang kali ya, di Sido Makmur, Bina Mulia, dan Makarsari ya. Pulau Mas 1 kilo untuk aspal, Bina Mulia 1 kilo untuk aspal, dan insya Allah Makarsari kurang lebih 400 meter. Kenapa Makarsari 400 meter? Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Dan Makarsari akan disambung oleh pokir-pokir nantinya. Dan itu akan dilaksanakan di insya Allah di bulan 6 ini ya. Pekerjaan itu insya Allah dimulai di bulan 6. Dan yang RT 15 itu masuk pokir 1, RT 15 satu pokir masuk untuk aspal. Jadi seperti itu. Dan mudah-mudahan ini dapat terlaksana dengan baik. Dan tentunya kami pemerintah desa memohon doa kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini, supaya kami diberi kesehatan, kami diberi kelancaran, dan apapun yang menjadi cita-cita kita dapat terlaksana dengan baik. Mungkin itu, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang kita hadiri ini, apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah untuk kita semua. Oke? Mungkin itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades atas sambutannya. Sambutan selanjutnya dari pemerintah kecamatan. Berhubung dari kecamatan belum hadir, maka acara dilanjutkan dengan pesan dan pesan dari perwakilan tokoh masyarakat. Mohon nanti masukannya untuk pemerintah desa dan sarannya pelayanan selama ini mungkin ada yang kurang atau gimana. Oleh karena itu kami mohon perwakilan dari tokoh masyarakat kepada Bapak Selamat Ari Wibowo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Sekretaris Desa, beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya. Yang saya hormati Bapak Ketua LPM beserta anggotanya, Bapak Kepala Dusun, Bapak RT, Bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat yang pada pagi hari ini berkesempatan hadir dalam acara halal bihalal ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul dalam
kondisi sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun di gedung BPU Desa Buana Jaya ini. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliaulah yang kita harapkan syafaatnya pada hari akhir nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya ditunjuk sebagai perwakilan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan dan kesan dalam acara halal bihalal ini. Adapun beberapa kesan yang hari ini kita rasakan adalah kita bersyukur bahwa pada bulan Ramadan hari ini, Lebaran kali ini, kita sudah lebih longgar, di mana 2 kali Lebaran dan puasa kita mengalami musim pandemi Covid, sehingga agenda-agenda kita tidak bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah, yang pertama kemarin menjelang datangnya bulan suci Ramadan itu kita masyarakat Desa Buana Jaya bisa menggelar pawai obor yang digawangi oleh tokoh-tokoh agama, Mas Habib dan juga tokoh agama yang lain yang selama ini tidak bisa kita lakukan. Alhamdulillah kita bisa menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan pawai obor yang menandakan bahwa kita sangat bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Yang kedua, alhamdulillah pada saat bulan Ramadan juga memberikan berkah kepada semuanya. Alhamdulillah pasar Ramadan ramai, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, dan alhamdulillah juga menjelang menjelang hari raya kita bisa menyambut dengan meriah, yaitu mengumandangkan takbir menjelang hari raya bisa berkeliling, dan alhamdulillah semua dusun ikut berpartisipasi. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah, yang ketiga, kita bisa menyambut Lebaran kali ini dengan meriah, dengan silaturahmi yang luar biasa, dan alhamdulillah juga kita mewarisi budaya bangsa yang luhur Lebaran, dan juga kita mewarisi dari para ulama, ya, ajaran para ulama yang sungguh sangat luar biasa. Hal ini bisa kita lihat, kita mengisi hari raya itu dengan saling bermaaf-maafan. Saya rasa ini juga menjadikan kesan yang baik, dan alhamdulillah walaupun saya melihat kalau di medsos itu ada aja orang yang nyinyir Lebaran bermaaf-maafan itu bid'ah, ya Pak Habib ya. Nah, luar biasa itu. Jadi sebenarnya alhamdulillah kita ini sudah mewarisi budaya yang matang yang diciptakan oleh para ulama. Dibayangkan kalau Lebaran nggak boleh bermaaf-maafan, kita datang ke sana cuma duduk, makan, jajan dan sebagainya, habis itu pergi. Tapi alhamdulillah para ulama sudah mewariskan kepada kita untuk saling bermaafkan di bulan yang fitri itu. Padahal bermaafan itu bisa dilaksanakan kapanpun, tapi alhamdulillah kita mengisinya dengan saling bermaaf-maafan. Yang kedua, kesan yang kedua, ini alhamdulillah kita juga sudah mewarisi budaya dari para ulama-ulama, terutama Wali Songo yang sudah menurunkan budaya Islam yang baik. Kita mengenal 1 Syawal adalah hari raya Lebaran, kemudian kita berpuasa 6 hari Syawal, lanjut ke Lebaran ketupat. Alhamdulillah juga sudah sangat berkesan sekali. Kita lihat ini berjalan dengan baik. Hampir semua masyarakat kita itu hari ke-7 itu membuat ketupat dan dibagikan kepada tetangga. Ini juga budaya yang sangat berkesan yang harus kita syukuri. Jadi kita ini sudah menerima jadinya, nggak menerima mentahnya. Ya walaupun di antara kita banyak yang tidak melakukan puasa Syawal pada Lebaran kedua sampai ke-7 ya, ke-7. Cuman
sebagian biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang tua, karena kalau yang masih muda itu biasanya mengisi lebaran setelah bersilaturahmi biasanya berekreasi. Kemarin alhamdulillah juga dengan sukacita masyarakat kita banyak yang melakukan rekreasi pada lebaran ini. Itu juga sangat berkesan dan indah sekali. Kemudian kalau pesannya sudah hari ini, Pak Kades, ini pesan kalau menurut saya halal bihalal nanti itu dijadwalkan itu kalau bisa jauh hari sebelum lebaran. Kenapa? Hari ini kita menyadari jumlah penduduk kita semakin banyak. Kalau dulu kita cukup jalan kaki, salam-salaman dan sebagainya karena masyarakatnya sedikit. Hari ini masyarakatnya banyak. Dan yang menjadi masalah hari ini Pak Kades, tokoh masyarakat, staf desa, tokoh masyarakat, perangkat desa, tokoh masyarakat, BPD. Jadi sering sekali pada saat silaturahmi lebaran itu kita nggak ketemu. Pak RT di lingkungannya juga tokoh masyarakat, sehingga nggak bisa kemana-mana. Nanti kalau ditinggal orang yang datang nggak ketemu. Nah makanya menurut saya kita jadwal saja kalau bisa. Hari pertama itu kan masih lebaran bersama keluarga, tetangga dan sebagainya. Hari kedua mendatangi keluarga yang jauh. Biasanya hari ketiga rekreasi ya, maksud. Biasanya reksena. Kalau usul saya nanti halal bihalal itu kita jadwalkan pas lebaran ketupat. Jadi memang kita semua satu desa ini sedang masak ketupat dan ada semua, dan kalau bisa pelaksanaannya malam hari. Jadi semua bisa hadir. Nah, hari ini kita bersedih karena salah satu sahabat kita orang tuanya meninggal dunia, Bapak Haryanto, dulu juga anggota BPD Desa Kuanajaya. Kebetulan beliau mengajar, sudah jadi PNS di Kutai Barat, sehingga meninggalkan desa kita. Dan ini baru saja kita dapat kabar bahwa ibundanya meninggal dunia. Semoga almarhum Husnul Khotimah sehingga mendapatkan petunjuk jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Selamat atas pesan dan pesannya untuk pemerintah desa. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti hikmah tentang halal bihalal yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Habib. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu 'amin wa antum bi khair. Selamat pagi, salam sejahtera kepada saudara-saudara kami semuanya yang hadir pada kesempatan pagi menuju siang hari ini di rumah kita BPU Kuanajaya. Saya tidak terlalu banyak ngomong, tadi sudah konfirmasi. Sekiranya kalau tidak cukup waktunya, ya ditungani wae. Karena pada intinya ada yang mengatakan ini halal bihalal, tapi kalau bahasa yang pas menurut kitab-kitab itu istighlal. Tapi ora apa-apa, barokah wong Indonesia iki tunggale minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kuwi ya salah kaprah tapi terus ono meneh sing kosong-kosong bro, ono kosong-kosong wis budaya. Tapi aslinya nek menurut sunnah Rasulullah, para sahabat itu kudune lengkap.
Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'abidin wal faizin wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Cuman nek dipraktek nih, karena kita ini tidak persis seperti yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi. Kita ini bukan Arab yang di Indonesia kan, atau sebaliknya kita Indonesia yang mengarab-arabkan. Pokoknya ngerti pokoknya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, padahal tidak nyambung belas. Wong minal aidin jadikan kita kelompok orang-orang yang akhir kembali, wal faizin orang-orang yang bejo. Kok mohon maaf lahir dan batin ini sing jawab yang ngono ya sami-sami podo-podo semono ae ora ngerti apa-apa. Sing penting intine ya, belum lagi ketika kita di daerah Ponorogo, di daerah Pacitan, di daerah-daerah yang masih kental aura ini khasnya. Mbak dalam dugi beliau mriki sepindah ngaturaken sugeng riyadi ngaturake napa setiap lebaran kula nyuwun ngapunten ingkang arep wae ditekem sowi meh seperempat jam baru diculno. Nek bales sing tuwe akeh putih sing nom tambah nemen ngono. Itu budaya dan itu nggak bisa dirubah. Makanya pada prinsipnya lebaran itu bukan yang kemarin itu Mas Ren. Jadi ayo kita ngaji sama-sama. Riyoyone wong Islam itu bukan Idul Fitri, bukan Idul Adha saja, tapi katanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah lil mu'min khamsatu aqyad. Wong mukmin itu punya 5 lebaran. Nah ini jarang diperhatikan, padahal inti dari lebaran itu ya 5 itu. Apa yang pertama? Idza marra ahadukum li ahadin. Ketika kita ini lewat pagi, buka jendela, buka pintu, masih melihat udara, bisa menghirup udara segar, kemudian ditutup harinya di sore hari, kemudian tidak meninggalkan sakit hati sesama, lebaran baginya. Jadi inti lebaran itu bendino itu riyoyo. Kapan riyoyone? Mas Fred ketemu aku, ngondi Mas? Boleh bojone, apa yang mayu guyon-guyonan udah laris. Salaman jedek, orang larani hatiku, aku ya orang larani hatine Pak Kades, riyoyo. Nah ini sudah mudah. Sekarang media sosial, kita ini meninggalkan jejak digital yang terkadang juga mesti sering nyakiti sesama. Wih dari orang Pak merokok terus. Padahal kalau orang dulu sangat hati-hati. Makanya lebaran kita orang Buana Jaya antar dusun, antar warga selalu saling memaafkan dan saling menjaga, jangan sampai menyakiti antar sesama warga. Itulah lebaran yang sesungguhnya. Makanya riyoyo rasa ngenteni somben neh 14.34. Iki kok iki wis iso riyoyo Pak Wadi. Besok pun lebaran. Karena apa? Ketika Allah masih ngasih nyawa kita, kemudian kita masih bisa bernafas, ada keinginan untuk hari ini tidak menyakiti sesama. Lebaran yang sesungguhnya. Yang kedua, lebaran yang sesungguhnya iki bapake Mas Santo, mamake Mas Santo saiki. Bapak ini, kalau tidak salah tadi namanya Bapak ini ya Pak. Karena apa? Lebaran yang sesungguhnya ketika nanti orang itu dikabarkan kalau yang muslim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kembalinya kita adalah kepada Allah dan semua akan dikembalikan ke sana. Kemudian ada informasi man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Kemudian bablas semua, intinya amal baiknya menolong. Oh ini bebas. Ada salah satu chip kartu identitas yang menghantarkan dia untuk selamat sampai di akhirat. Karena sekali lagi para jamaah yang saya hormati, kuburan itu belum kiamat Pak. Kuburan itu belum akhirat.
Jangan salah, dikira wong nek wis ning kuburan kok nyatane orang balik lho Mas. Ya ora apa-apa nek sampean pengen jajal ya kena disian, pengen balik ta ora. Artinya gini Pak, cara fikih wong ning kuburan itu masih bisa diutak-utik Mas. Ketika ini mohon maaf, tertera ketika waktu apa itu bersih desa kan, almarhum Kiai Haji Jamasari, almarhumah Ibu Jamsuri Mutmainah, almarhum Pak Subandi, almarhum Pak Wis kabeh mau ngerti desa yang dibangun ini kemudian diteruskan anak cucunya dengan baik. Ibu ya dadi kebaikan seneng ning kono. Tapi nek anak cucune iki keluarga rakyat TKB ini gemerak, tokoh-tokoh yang mendirikan Buana Jaya ini juga jadi masalah. Makanya dikirane iku hal sepele. Wong ning kuburan itu contoh Mbah Kapundhut Mas Lamen. Kemudian masih punya hutang. Bapaknya ini masih punya hutang, dia nggak bisa nyaur. Ketika nggak nyaur, ya masih dalam penjara. Tapi nek anaknya sing nyauri, baik dikai informasi, Mbak, wis lunas, pindah tempat. Berarti kuburan itu masih bisa diputar-putar. Bukan berarti diutak-utak itu di GPS loh Mas. Gua salah teman-teman. Ya, jadi wong yang makan ini masih seneng Pak, apalagi delok ini sak dusun kumpul, nanti lagi sekali lagi saya pamer ini. Buana Jaya, sering saya ngomong sama Pak Kades, masih menjadi barometer kerukunan di Tenggarong seberang. Saya ini sering ngobrol Pak. Karangtunggal wis mulai buyar. Antar agama ini Islam pada Islam ini lo geger. Kadang masalah sepele, mulai ning Eloro, wis mulai ning Ambu-ambu Raina, mulai ke L3, itu teman saya semua. Mulai lagi nanti ke Sepadan. Makanya Buana Jaya ini punya sistem warisan yang ditinggalkan nenek moyang kita, harus kita rawat. Apa? Contoh sing paling cilik, sing muslim, istighosah kemarin semisal di Sido Makmur, berarti tahun ngarep ya ini Bina Mulia. Bina Mulia sudah berarti Mekarsari. Mekarsari sudah berarti ya Pulau Mas. Iku serasa diutak-utak. Wes api. Nes, itu warisan yang luar biasa Mas. Makanya kayak kemarin ketika menyambut Ramadan, setarnya dari Pak Saji, finishnya di Ngoni di Sido Makmur. Kemarin Pak Seno ora trimo. Pokoknya takbiran kudu keliling Pulau Mas dituruti lah. Kuwi Buana Jaya saya iso. Nek liyane wis ora usah. Wis gak usah. Nah, jangan sampai virus-virus ngono merebak ke Buana Jaya. Kita ini hanya 4 dusun, wis insyaallah ketika kita saling memahami duduk bersama semuanya akan selesai. Nah, inilah lebaran yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua para hadirin, Bapak Mama Mas Santo itu lebaran karena apa? Nek memang wonge iku apik, kemudian sejawab semuanya. Ketika ada tiket, dia damai di sana sambil menunggu yaumil ba'si, hari kebangkitan, maka hakikatnya lebaran. Kemudian yang ketiga, lebaran yang sesungguhnya itu apa? Nanti ada yaumul ba'as, hujan mani, hujan sperma. Kemudian dari kuburan-kuburan itu tukul itu tumbuh jadi kecambah manusia, kemudian diceluk bulan bin bulan ora kenal. Sampai ndak aku saiki pepet, sampai ora kenal. Bojoku lho ora kenal aku. Sampai ning di masane karena apa? Ninggalnya enggak bareng. Di samping ngono urusane dhewe-dhewe, uryanan semua telanjang. Ketika telanjang mikir awake dhewe-dhewe enggak ngerti apa yang menolongnya. Nah, banyak sekali. Di antara yang bisa kita lakukan adalah baik sesama, memaafkan sesama. Makanya aku sering ngomong Mas Kades, coro fikih, kenapa Idul Fitri itu Mas Slamet? Itu nek jari kiai ada 2 Pak. Cara memaafkan orang itu ada 2. Ada cara fikih, ada cara tauhid. Sekali lagi, ada cara secara ilmu fikih, ada cara tauhid. Sampai kalian pilih sini. Kalau ilmu fikih, aku jiwet Mas Kades itu oleh jiwet aku Mas. Itu cara Islam, cara agama. Dari semisal sampai tak jiwet, sampai itu boleh balas. Tapi
dengan ketentuan jiwitane padha, penek-penekane padha, lorone padha. Iku cara fikih. Makanya ketika kita dilokno wong arep omah, iku balik ngelokno oleh. Nah, masalahnya kita ini punya nafsu. Dilokoni mesti nek iso pengen iteni wae tak gawe jur tak les-les lah kuwi sing haram. Tapi nek penek-penekane padha, ceklite padha, lorone padha oleh. Ya, iku cara fikih. Tapi derajatnya itu biasa. Makanya biasa Mas, sampean semisal ditubruk sepeda motor ngono, bempernya rusak. Ini motor buka gini, tubruk balik, itu rusak. Secara fikih sah. Tapi yang mulia katanya Allah secara tauhid. Secara tauhid itu gimana? Kita dicubit orang, kita yakin itu sudah tercatat oleh malaikat raqib atid yang tidak akan terlewatkan. Ketika saya nggak balas nyubit, nanti di akhirat saya panen pahala. Nah ini yang istimewa. Wong Buana Jaya nek iso riyo model tauhid aman Pak. Tentram. Sebab apa? Kalau lebarannya model fikih itu ya rada masalah Pak. Wong padu balas padu ya sidone kades lagi rapat. Tidak sering beres. Ono rakyat ingin mandhaune kudu kabeh. Nah, rabar-bar. Ya, itu masalah. Makanya Pak, contoh bojone sampean dilarani di elok itu tonggone ya lah. Wah, nek jare Mas Abi tak balas cara fikih. Piye? Bojone nak jadian tak elok yo balik. Bar ora. Bar masalah. Makanya sing apik membalas keburukan orang lain dengan cara tauhid, dengan apa? Memaafkan, karena kita tahu semua ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang paling gampang ini Pak, saya ini pernah jadi sekretaris BPD Desa Karangtunggal. Konco BPD itu sak konco itu kadang ya ora takon-takonan, mung gara-gara usulane ora diterima. Lah nek diterima kabeh kuotane ora cukup. Apa kenek saiki alasan pandemi iki kudu dipotong sakmene. Kayak wis kadung aku mau bawa usulan sakmene. Akhire rapat Pak. Iku yo enggak tembus. Lah iku nek gak model cara tauhid sido Mas. Iki engko bakas bersih desa, bales dendam. Titeni kowe. Kowe ngaku wis kok senglang. Titeni. Sesuk nek rapat nang antai kowe. Nah itu salah. Makanya oleh tapi tidak baik. Yang baik adalah secara tauhid. Ya sudah mengikuti rumah. Yang ketiga, loh, Mister saya bagus Pak. Yang ketiga ketika sirotol mustaqim, kemudian ada informasi ya fulan, kue bebas, kue sedang lewat, riyo. Dan yang terakhir, ketika Allah mengumumkan orang uang oleh tiket kabeh mlebu neraka, dia tidak mendapatkan, kemudian mendapat ampunan Allah. Inilah Idul Fitri yang sesungguhnya, kembali mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi kula panjenengan sami, kula sing ngomong saged ngamalne, jenengan ya saged ngilmoni, saged sareng-sareng ngamalaken. Dilokno wong ya wis, tak bales cara tauhid, piye carane? Kuwi wis dicatet karo Allah, wis ora bakal mreset, sampeyan ning akhirat tak garek mundur. Wis ngono tok. Memang angel abot, tapi nek ra iso minimal ya cara fikih ku mau. Wis pokoke gentengku dicolong siji yo males ngono kuwi oleh. Tapi ra oleh luwih gedhe, nilainya ra oleh luwih apik. Nah, sebagai penutup, para hadirin yang saya hormati, al-afu la tazidu illa izzah. Memaafkan itu tidak akan menjadi orang itu hina, tapi justru tambah mulia. Maka sungguh orang-orang yang nanti kelak di akhirat hanya yang beruntung hanya satu. Siapa yang mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah. Nah, siapa orang yang mendapat ampunan? Orang yang memang hidupnya gemar mau memaafkan. Karena hakikatnya sakit hati yang disimpan di hati ini sama dengan virus, sama dengan kotoran, sama dengan bintik hitam. Ketika satu titik kita simpan, maka hati kita akan menjadi penghasil keburukan terus menerus.
terus. Ya contohnya, mohon maaf Pak Tamto, sampean kemarin menjadi rivalnya Mas Kades. Ada beberapa teman, wih nek disimpen terus, ya ora sudi nunggu ning kene. Lah suwe-suwene somben Allah desa bubar ya wis, itu pasti. Nah, karena kita diajari oleh guru-guru kita tidak boleh menyimpan sakit hati antar sesama, akhirnya apa yang terjadi? Kita tetap memikirkan keutuhan umat. Nah, istimewa. Makanya aslinya sing lebaran tenan itu sungguh mereka orang-orang yang mau memaafkan dan tidak menyimpan hati yang sakit. Nggih muga-muga panjenengan sami angsal mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa selalu sesuai jargonnya guyub, rukun, yang itu semua insya Allah akan menghasilkan baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Qaryah kita, desa kita ini desa yang benar-benar kemahrifah wa jinabi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan. Semoga hasil musyawarah nanti mendapat kesepakatan yang baik, kita saling memaafkan antar sesama. Wis urusan loro hati dibuang mawon, karena menyimpan sakit hati sama dengan kita daftar stroke pelan-pelan. Sekali lagi wong iku nek nyimpen loro hati padha karo daftar tiket stroke pelan-pelan. Lha iya to, suwe-suwe loro hati engko terus kurang sing kene rada loro hati ning kupinge wer-wer ora iso obah. Lah nek sing tengah barang wis stroke gak masalah. Nah, saya kan dibuang ae ben sehat nggih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih demikian dari tausiahnya, semoga kita dapat mengamalkannya. Untuk selanjutnya acara musyawarah tentang bersih desa yang akan dibantu oleh Bapak Sekdes. Kepada Bapak Suwondo, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad Nabiul Karim wa Rasulul Azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kiram wal mukarramin, para alim, para sesepuh, para ibu-ibu, tokoh masyarakat dan senior-senior saya, Bapak Slamet, Bapak Seneng, Bapak Tamto, Pak Sukaji, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di majelis ini. Lebih awal saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini, dan tentu juga mengajak kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir di majelis ini untuk senantiasa berbanyak rasa syukur kita. Alhamdulillahirabbil alamin, pasca kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan 1 bulan penuh, alhamdulillah kita menginjak bulan Syawal di minggu kedua, dan tadi sudah disampaikan oleh pimpinan kita, oleh Bapak Kades. Saya hanya ingin mereview, mengulang yang disampaikan beliau, bahwa tradisi atau kearifan lokal masyarakat desa Buana Jaya yaitu pada bulan Selo itu bulan Zulqa'dah. Pada bulan Selo itu rutin diadakan kearifan lokal yaitu upacara bersih desa. Mungkin terkait makna bersih desa sudah berulang kali diuraikan baik oleh orang-orang tua kita. Intinya yaitu bersih segala-galanya ya, bersih lingkungan, mudah-mudahan bersih, dijauhkan dari bala bencana dan bersih dari dosa-dosa, dan harapannya
aman, damai, sejahtera, hidup bertetangga, berkeluarga, dan bisa silaturahim antara sesama dengan kondisi yang sejahtera. Itu intinya makna dari bersih desa. Belum tadi menyampaikan Bapak sebelum ada masukan dari Ibu sekalian, dari Bapak dan Ibu sekalian, sudah dikasih rambu-rambu sama beliau, yaitu pelaksanaannya pada bulan Selo atau bulan Zulqa'dah, yaitu jatuh pada hari Jumat Legi, yaitu bertepatan tanggal 24 Juni 2022. Kebetulan tanggal 24 Juni itu kalau bulan Jawanya ya sama, tanggal 24 juga, 24 bulan Selo Jumat Legi, atau sebelumnya Jumat Wagenya, yaitu tanggal 17 bulan 6, itu untuk bersih desa. Bersih desa menurut arahan beliau tadi itu dilaksanakan dengan cara hikmat, seperti tradisi yang dilaksanakan oleh orang-orang tua kita, yaitu seperti biasa ya, untuk saudara-saudari kita yang non-muslim nanti biasa mengadakan ibadah untuk kesejahteraan kita bersama. Dari 4 gereja kita di Desa Bonajaya ini, Bapak Ibu sekalian punya 4 gereja, yaitu dari GPDI Mawar Saron, GKI Providensia, GKI Sinar Kasih, dan GPMII Jemaat Kasih Tuhan yang di atas gunung itu saudara-saudara kita yang non muslim nanti seperti biasa mengadakan ibadah di sini, nanti akan difasilitasi oleh pemerintah desa. Kemudian malam berikutnya, kalau nanti disepakati malam Jumat Legi, malam Jumat Leginya itu kalau mungkin yang disepakati Jumat Waginya nanti diadakan istighosah dari umat muslim. Ada 3 masjid dan ada 4 surau. Nanti dari jamaah Yasin itu akan bersama-sama melaksanakan doa bersama di sini. Kemudian untuk tahun barunya ya, yaitu tahun baru Hijriah, yaitu bulan Muharram, itu nanti akan dilaksanakan syukuran dengan diadakan pagelaran kesenian. Karena kemarin Pak Kades sudah komunikasi sama kelompok-kelompok kesenian baik dari Pedalumpe, Jaipong, dan mungkin gandrungnya Pak Sukarji atau Pak Toha nanti, dan sekaligus mungkin kesenian khas Magelang Bro nanti. Insya Allah nanti Pak Kades akan memfasilitasi ini, karena kemarin dalam peringatan hari ulang tahun kedatangan orang Jawa Barat di Pulau Mas yang jatuh pada tanggal 24 April, cuman kemarin dilaksanakan sekaligus halal bihalal di RT 3 itu, beliau menyampaikan insya Allah mau menyupport kegiatan-kegiatan seni budaya tersebut. Yang penting kontribusinya juga harus ada buat desa, karena tampil di desa tentunya di samping untuk berlatih juga untuk menyemarakan bahwa di desa kita punya. Kemudian tadi disampaikan beliau, karena bulan Muharram tahun 1444 Hijriah itu bertepatan dengan bulan Agustus. Jadi HUT RI ke-77 itu jatuh pada hari Rabu Kliwon tanggal 19 Suro, 19 Muharram ya. Karena saya masih cenderung banyak ke Jawa, kalau bulan-bulan Hijriah saya itu susah menghitungnya, tapi kalau Jawa Suro Sabar Mulut Batuk Teman besar apa. Tapi kalau itu diambil susah. Makanya kemarin saya buat rumus dari Yayasan Bojonegoro juga, dari Anwar Said. Cara ngapalkannya mudah. Saya rekam sama Pak Syafullah
disikat depan-depannya, tapi kadang-kadang juga masih lupa musoro juju sor dul jadi dul kota sudah akhirnya itu. Jadi Bapak sekalian, untuk rame-ramenya jatuh di bulan Muharram ya, sekaligus memperingati HUT RI ke-77 juga tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Mungkin itu Bapak sekalian, mungkin ada yang disampaikan dari bapak-bapak yang di depan, dari Pak Kades, atau nanti kita undang Pak dari seperti Mbah Wiono, Mbah Ridwan, Eyang Karmis, dan tokoh-tokoh yang lain. Baik, terima kasih. Kalau di bulan Selo ini Jumat Pon tidak ada, adanya biasanya di Jumat Legi. Kalau Jumat Legi jatuh pada tanggal 24 Juni ya, itu pas malam Jumat Legi. Tetapi kita perlu dirembukan oleh orang-orang tua Pak untuk Mbah Rigan, Mbah Wiono, Mbah Kamis, dan tokoh-tokoh adat yang lain. Jadi perlu kita rembukan. Monggo. Jumat Legi nggih. Jadi pas Jumat Legi tanggal 24 niku, Mbah. Nggih, tanggal 24 Jumat Legi. Terus surat napa Mbah Rigan mriki mawon Mbah kalih Mbah Wiono. Mriki Mbah. Mbah Wiono kalih Pak Rigan monggo kula atur pindah wonten ngajeng kalih Eyang Karmis. Monggo. Mbah Karmis mriki Mbah.
Jadi kesimpulannya kita masih punya waktu 1,5 bulan, dan bersih desa kita jatuhkan di bulan Selo pada malam Jumat Legi, tanggal 24 bulan 6, Jumat Legi tanggal 24 bulan 6. Dan kalau memang nanti kita akan upayakan dana, kalau memang dananya tercukupi kita akan laksanakan sesuai permintaan masyarakat kita. Kalau dananya cukup, insya Allah kita layangan. Tapi kalau dananya nggak cukup, saran dari sesepuh diamong-amongi. Jadi seperti itu. Dan untuk kesenian, kesimpulannya kita tampilkan di bulan 8 Muharram, suram sekalian suram, nah itu untuk kuda lumping dan lain sebagainya, saipong kita tampilkan di bulan 8. Mungkin itu nanti akan kita bentuk panitianya, ya. Kita bentuk panitia bersih desanya, dan nanti di minggu depan mungkin akan kita bentuk panitia bersih desa. Malam Mbak. Nanti kita undang, kita bentuk panitia bersih desa, ya. Nanti mungkin akan kita delegasikan ke BPD silahkan nanti mengundang tokoh masyarakat, tetapi nanti akan kita lakukan nanti Senin depan kita rapat bersama BPD LPM, ya. Nanti yang menyusun ya BPD. Jadi seperti itu. Mungkin itu untuk sementara, Mbak. Cekap, Nah, itu. Dan sekali lagi saya ucapkan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan ini dapat terlaksana. Mungkin itu Pak Wondo, cekap mungkin. Terima kasih Pak Kades, Bapak Ibu sekalian yang hadir di majelis ini. Jadi tadi sudah disimpulkan oleh Pak Kades, mudah-mudahan rencana ini bisa berjalan dengan baik, dan saya kembalikan ke pemandu acara. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi acara musyawarah tentang persiapan bersih desa. Mudah-mudahan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah ramah tamah atau saling bersalaman. Nanti diawali dengan Pak Kades berdiri di depan dan yang lain keliling seperti biasa.
Bah, saya tegas pedus merah. Tegas pedus merah. Kambing. Ada ayam kok. Ada ayam. Ada ayam. Yo, ini khusus deh. Woi, ini khusus. Masa sampean saya. Kambing. Kalau bapaknya kan kurang gizi. Ya. Iya, udah. Ini Bu RT ini. Kuat ya kambing. Masker buka. Masker buka. Sholawat Jibril semuanya putih. Kasihnya dong Pak, seger. Maksudnya bukan siapa? Ini sate kambing. Sate kambing. Ini gulai. Ini berkah di bulan Syawal. Halal bil halali. Sengaja mengambil. Kalau pasai selamat halal bihalal menikmati hidangan yang ada.
Kambing muda.